Wah, ini coklat vanila 1 ya? Oh, jadi berapa? Ko Richard, Iya, lagi Kok. ngapain sih? Ini nunggu bayar es krim kok. Kok lama banget? Iya nih. Kan sebentar lagi kita mau puji-pujian, mau ibadah sama Tuhan. Oh iya ya kok. Iya. Ya udah deh, Koko sebentar nunggu di depan dulu ya. Oke kok. Ntar aku ke depan ya. Oke, Cat. Oke. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Ko Timo dan Ko Richard. Oke adik-adik, sebentar kita mau ibadah, kita mau puji-pujian. Oleh sebab itu kita mau doa dulu. Tapi sikap doa yang baik gimana sih adik-adik? Tutup mata dan lipat tangan. Oke, sebentar Koko mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Sebentar kami akan puji-pujian Tuhan. Biarlah puji-pujian kami bisa berguna di hadapan-Mu dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu kita harus penuh hati yang bersyukur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman-Mu adik-adik, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Adik-adik, marilah kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwasanya kami sudah meninggikan, memujikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bukakan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami selanjutnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cat, asik banget tuh makan es krim. Enak kayaknya tuh. Sendiri aja nggak bagi-bagi koko. Iya enak nih kok. Apalagi kalau pagi-pagi kayak gini. Aduh, pasti segar tuh ya Cat. Apalagi Iya. es krim yang manis, sedap, enak. Cuma Richard juga harus tahu, adik-adik juga harus tahu bahwa makan es krim boleh, tapi jangan terlalu sering-sering, jangan terlalu banyak-banyak. Karena es krim itu juga bisa bahaya buat kita, nggak baik buat kesehatan. Bisa batuk dan juga sakit tenggorokan adik-adik. Tapi kan enak kok es krimnya. Ya enak-enak Cat, tapi kan nggak boleh berlebihan juga, nggak boleh banyak-banyak, nggak baik, oke? Oke deh kok. Oke, sebentar Ko Richard, kita mau ngasih pengumuman ke adik-adik nih, kita kan belum ngasih pengumuman. Iya, oke deh, ayo kok. Ayo. Oke, jadi Koko mau ngasih pengumuman. Jadi yang pertama itu bakal ada tetap ibadah The Hope di YouTube channel GBT Nasaret pada setiap hari Minggu. Dan pengumuman yang kedua, untuk adik-adik jangan lupa mengisi kuis yang sudah diberikan oleh guru-guru adik-adik dan diberikan atau disetorkan kepada Ciseril. Dan untuk pengumuman yang terakhir, adik-adik, om tante semua, kalau memberikan persembahan bisa diberikan kepada atau ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke adik-adik semua, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan sebentar Koko Timo dan pamit Undur diri. Dan jangan lupa untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan tekun dan semangat. Oke. Dadah. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici di ibadah The Hope minggu ini. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik rajin ikut ibadah The Hope ya, nggak keputus-putus setiap minggu, pasti adik-adik tahu selama 2 bulan kemarin seriesnya membicarakan tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Nah adik-adik cuma bulan sekarang dan bulan depan kita akan membicarakan series terbaru. Seriesnya tentang mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat yang diceritakan di Alkitab. Tapi emang Tuhan Yesus bikin mujizat cuma sedikit cuma bisa 2 bulan aja selesai. Enggak adik-adik, Tuhan Yesus melakukan banyak banget mujizat yang diceritakan di Alkitab. Cuma kan kalau misal kita ceritain semua kelamaan. Jadi kita bakal guru-guru adik-adik akan menceritakan cuma 8 mujizat yang diceritakan di Alkitab. Jadi bulan ini dan bulan yang akan datang akan membahas series tentang mujizat-mujizat perbuatan Tuhan Yesus yang diceritakan di Alkitab. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan setiap minggunya karena setiap guru-guru akan menceritakan mujizat-mujizat yang berbeda-beda dan dengan cerita-cerita yang menarik. Oke adik-adik, nah pada minggu ini Cici akan menyampaikan mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu merubah air menjadi anggur. Tapi karena Cici bukan Tuhan Yesus, Cici gak bisa merubah air menjadi anggur. Karena Cici cuma manusia biasa, yaitu Cici Christine, Cici bakal merubah teh yang warna coklat akan menjadi bening. Oke adik-adik, gimana caranya? Caranya adik-adik perhatikan ya, nanti tehnya bakal berubah warna. Pertama Cici campur dulu. Cici campur. Adik-adik tadi lihat kan, tadi warnanya coklat pekat. Dan ini lama-lama menjadi coklatnya bening, jadi kelihatan. Tadi pekat banget coklatnya tapi jadi transparan. Caranya gimana Ci? Caranya ini Cici punya trik, bukan mujizat. Karena Cici kan tadi dibilang Cici bukan Tuhan Yesus, Cici gak bisa melakukan mujizat. Jadi Cici melakukannya pakai trik. Triknya apa sih Ci? Nanti ya Cici bisikin. Kalau misalnya adik-adik ketemu sama Cici langsung, nanti Cici kasih tahu trik apa yang Cici lakuin hari ini. Oke adik-adik, nah balik lagi pada pagi hari ini Cici akan menceritakan mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Kalau tadi mah Cici teh pekat menjadi teh bening, karena ini bukan mujizat tapi trik. Jadi sekarang kita bicarakan, Cici ceritain mujizat yang sebenarnya. Mujizat yang ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11.
Oke, adik-adik yang udah siapin Alkitabnya boleh dibuka Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kalau misalnya adik-adik belum ada Alkitabnya, boleh di pause dulu videonya. Oke, udah videonya udah di pause, adik-adik udah ngambil Alkitabnya, udah disiapin. Nanti Cici bakal mimpin untuk membacakan Alkitabnya ya. Adik-adik yang di rumah lihat ke Alkitabnya masing-masing. Adik-adik di rumah pun, walaupun di rumah tetap ikut membaca ya. Cici akan mimpin membacanya pada hitungan ketiga. Tapi adik-adik juga ikut membaca di rumah. Oke? Pada hitungan ketiga ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, adik-adik kalau misalnya dilihat di Alkitab kalian, di situ ada judulnya atau perikopnya ya. Judulnya itu perkawinan di Kana. Nah, adik-adik Cici mau nanya, adik-adik siapa di sini yang pernah datang ke pesta pernikahan? Ikut sama orang tua kalian atau ikut sama saudara kalian? Ataupun saudara kalian nih yang jadi pengantinnya? Pasti kan pernah, Cici rasa semua adik-adik pasti pernah datang ke pernikahan, ke pesta pernikahan. Nah, singkat cerita yang Cici bacain tadi di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ini menceritakan tentang ada pesta pernikahan. Ibu Yesus dan Tuhan Yesus sendiri diundang untuk datang ke pesta. Selain itu juga diundang murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, saat datang, sayangnya ternyata anggurnya habis. Anggurnya habis yaitu merupakan air kayak minuman anggurnya habis. Nah, adik-adik coba bayangin, adik-adik datang ke pesta, makanannya masih banyak, tamunya masih banyak, malah tamunya masih banyak yang datang. Tapi air minumnya habis. Pasti kalau misalnya adik-adik datang ke pesta yang air minumnya habis, cuma ada makanan aja, adik-adik merasa kurang nyaman kan? Masa makan gak minum? Nah, ini juga kayak yang di Alkitab tadi ceritain, tamunya masih banyak, makanannya ada tapi air minumnya atau air anggurnya habis. Jadi di situ ibunya Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat yang merubah air menjadi anggur. Nah, di sini Cici akan nampilin ada 3 gambar. Gambar ke-1, gambar kedua, dan ketiga. Kalau adik-adik lihat yang pertama, gambarnya itu digambarkan sebagai tempayan. Tempayannya kosong, enggak ada isinya karena tadi anggurnya udah habis. Nah, di gambar kedua itu tengahnya warna biru ya adik-adik. Itu kalau diceritain tadi di Alkitab, Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengisi air di tempayan yang kosong. Tadi dibilang di Alkitab ada berapa? Ada 6, di gambar ini juga ada 6 ya. Ada 6 tempayan kosong di gambar pertama.
dan 6 tempayan yang sudah berisi air putih. Karena sudah diisi sama pelayan-pelayannya yang tadi disuruh sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik kalau misalnya lihat ke gambar ketiga, airnya berubah dari yang warna biru menjadi ungu. Nah biasanya kalau anggur itu warnanya ungu adik-adik. Di situ kalau misalnya adik-adik lihat, adik-adik bayangin kok bisa ya dari air putih tapi bisa berubah menjadi anggur. Kalau air putih rasanya kalau misalnya adik minum air putih di rumah rasanya apa? Tawar, tapi ini air anggur. Air anggur ada rasanya. Nah kalau misal kita pikirin, kok bisa ya? Kayak tadi, ini tadi warnanya tehnya coklat pekat, tapi kok bisa ya bisa berubah warna? Nah kalau ini sih bisa Cici jawab, karena Cici pakai trik. Bukan pakai ilmu atau sihir atau mujizat. Yang istilahnya Cici bakal rubah untuk dari coklat menjadi bening, enggak. Tapi ini ada triknya, nanti ya Cici kasih tahu triknya apa. Tapi kalau Tuhan Yesus tanpa trik, tanpa sihir, tanpa magic, tanpa yang abrakadabra, no, Tuhan Yesus melakukannya dengan kuasa ilahi. Nah karena yang bisa melakukan mujizat cuma Tuhan Yesus. Mujizat itu merupakan perbuatan di luar akal kita yang bisa kita pikirin kok bisa, tapi ternyata bisa karena Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan melakukannya dengan kuasa Tuhan, kuasa ilahi. Nah itu kenapa akhirnya bisa berubah dari air kosong diisi air biasa, air putih bisa berubah menjadi air anggur adik-adik. Akhirnya pestanya bisa berlangsung dengan baik. Pestanya bisa tidak membuat tamu-tamu yang datang ke pestanya sedih. Atau yang kecewa, kok aku cuma makan tapi aku gak bisa minum. Akhirnya pengantinnya juga bisa tersenyum, bahagia. Kenapa? Soalnya pestanya tetap berjalan dengan baik. Malah adik-adik pemimpin pestanya berbicara kepada pengantin laki-lakinya atau mempelai laki-lakinya. Kalau anggur yang dikasih, anggur yang terbaik. Biasanya kalau ada pesta, kalau di Alkitab diceritakan yang pertama dikeluarin anggur yang terbaik. Nanti kok orang udah minum, udah kenyang minumnya, dikeluarin anggur yang biasa aja. Yang tadi ada di ayat 10, Cici bacain lagi ya. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dibilangnya adik-adik, anggur yang terakhir pun yang dikeluarin, yang tadi anggur yang udah diubah, yang udah diberi mukjizat dari Tuhan, dari yang air putih menjadi anggur. Itu anggur yang terbaik adik-adik, bukan anggur yang biasa aja. Nah hebatnya Tuhan kita, bukannya ini karena magic atau karena abra-abraan atau karena sulap. Enggak adik-adik, itu karena mujizat Tuhan. Dan saat Tuhan melakukan mujizat, enggak setengah-setengah. Tuhan memberikan mujizat yang terbaik. Yang tadi dibilang anggurnya anggur yang terbaik, bukan anggur yang biasa adik-adik. Nah itu kenapa adik-adik pada hari ini Cici akan kasih tahu makna apa sih dari mujizat yang Tuhan lakukan dari mengubah air menjadi anggur. Maknanya yang mau Tuhan sampaikan apa sih? Yang Tuhan mau kasih ke kita pada pagi hari ini apa sih? Maknanya yang sudah Tuhan kerjakan, yang perbuatan Tuhan yang memberikan mujizat dari air menjadi anggur, yaitu maknanya Tuhan datang membawa sukacita. Sekali lagi ya, adik-adik di rumah juga ikutin ya. Makna Tuhan mengadakan mujizat merubah air menjadi anggur adalah, ikutin ya adik-adik, Tuhan datang membawa sukacita. Sekali lagi apa adik-adik? Tuhan datang membawa sukacita. Kok bisa Ci Tuhan datang membawa sukacita? Kayak tadi, kan tadi Tuhan kalau misalnya sekarang kita berandai-andai, kita membayangin kalau misalnya Tuhan gak datang ke pesta tadi, pesta yang ada di Kana, di Galilea ini, kalau misalnya Tuhan gak datang, ternyata anggurnya habis. Nah adik-adik gimana? Adik-adik bisa bayangin kan? Pasti tamunya pada riuh atau tamunya pada kecewa. Pengantinnya sedih. Aduh kok pesta aku jadi begini. Tapi Tuhan datang tanpa Tuhan yang bilang, "Weh, aku Tuhan, aku bisa bikin mujizat. Aku bisa merubah air menjadi anggur. Kalian gak akan kekurangan anggur." Enggak. Tuhan cuma datang, terus pelayannya disuruh sama mamanya Tuhan Yesus masukin air ke dalam tempayan. Tuhan cuma bilang, "Cendok, ambil air yang di dalam tempayan." Tuhan gak bilang,
boy ini perbuatan aku, enggak. Cuma Tuhan tahu, Tuhan melakukan mujizat untuk supaya orang-orang enggak kehilangan sukacitanya adik-adik. Orang-orang, tamu-tamu, pengantin yang pada ada di pesta itu tetap bergembira, bisa merasakan sukacita karena pesta pernikahan. Nah, begitu pula Tuhan melakukan mujizat yang ada yaitu untuk memberikan sukacita adik-adik. Jadi saat adik-adik sedih, saat adik-adik kok aku enggak ibadah-ibadah ya di gereja ya, kok corona enggak selesai-selesai ya, kapan ya aku masuk sekolah lagi, aku datang ibadah di gereja lagi, aku muji Tuhan di dalam gereja. Jangan sedih adik-adik. Kita harus tidak boleh hilang kepercayaan kita, tidak boleh hilang pengharapan kita karena Tuhan masih sanggup mengadakan mujizat. Jadi kita tetap berdoa, mujizat Tuhan tetap ada sehingga nanti keadaannya bisa segera membaik. Adik-adik bisa datang ke sekolah, adik-adik bisa datang ke gereja, kita ibadah sama-sama. Oke adik-adik ya. Jadi walaupun saat keadaan kayak sekarang, kayaknya mujizat Tuhan masih bisa nggak ya? Masih bisa adik-adik, mujizat yang Tuhan lakukan dulu. Dan Tuhan juga mampu untuk bisa melakukan mujizat saat ini. Jadi kita nggak boleh hilang pengharapan karena makna Tuhan datang ke pesta tadi, pesta pernikahan di Kana itu Tuhan datang membawa sukacita. Jadi adik-adik nggak boleh hilang pengharapan kepada Tuhan karena Tuhan datang memberikan sukacita buat Cici, buat adik-adik semua. Oke adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini selesai. Nantikan series mujizat-mujizat lainnya yang akan disampaikan guru-guru kalian yang lainnya di minggu-minggu mendatang. Jangan sampai kelewatan dan adik-adik saat mendengarkan simak baik-baik, nanti ada kuisnya dan nanti ingat ya kuisnya juga itu untuk hitung absensi karena kan adik-adik kan belum datang nih dalam gereja. Jadi kan gimana ya guru-guru untuk tahu wah adik ini si adik ini ibadah nggak ya? Nah jadi ketahuan untuk oh kamu ibadah. Soalnya kenapa? Karena kamu mengerjakan kuis. Nah jadi nanti saat kamu mengerjakan kuis itu dianggap satu absen kehadiran. Walaupun adik-adik ibadahnya secara online di rumah. Jadi nanti nanti absennya jadi hadiah kerajinan di akhir tahun. Adik-adik jangan lupa walaupun di rumah tetap ibadah dan tidak boleh kehilangan sukacita, pengharapan. Karena mujizat Tuhan tetap bisa ada. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.